Terima kasih kawan-kawan. Saya Diarson Lubis, kuasa hukum dari Pakran Rifki, ini klien saya ya. Kami sudah melakukan laporan polisi terhadap ini, kalau laporannya Hafiz Khairul Rizal dan kawan-kawan, termasuk di situ ada Irwansyah, ada si siapa lagi? Fitra di Polda Metro Jaya. Karena klien saya ini diajak pada waktu itu dibujuk-bujuk untuk ikut dalam investasi di perusahaannya bernama PT Gigiit. Nah, di PT itu dia menginvestasikan 1,7. Awalnya dia menyatakan bahwa ini akan prospeknya membuka outlet 100. Ternyata belakangan beberapa bulan kemudian ini dipakai sistem syirkah hukum Islam. Nah, belakangan baru berapa bulan investasi dia ini Irwansyah dan kawan-kawan ini sudah membuat keuntungan, pembagi keuntungan. Kalau pemikiran kita kan, kalau pembagi keuntungan itu kan sudah berjalan berapa lama baru setelah itu dibagi. Karena syirkah itu prinsipnya memang modal disetor, setelah ada keuntungan baru dibagi hasilnya kan gitu syirkah. Tapi ini baru 2 bulan, 3 bulan kemudian langsung keluar uang 1,6 M sekitar itu dibagi. Ada pembagiannya, ada berapa orang di sini. Nah, akhirnya kalau dalam logika sederhana kita, uang yang didapatkan itu langsung dibagi-bagi gitu. Sederhana kita. Makanya kami sudah melaporkan ini, kasusnya adalah penipuan dan penggelapan. Ini dilaporkan di Polda Metro Jaya di Renakta. Kapan laporannya? Laporannya tertanggal 20 Januari 2020. Nah, tapi prosesnya dari laporan ini jauh sebelumnya kami melakukan adanya klarifikasi. Kalau bahasa Islamnya itu tabayun lah. Tabayun, kita panggil, kemudian datang si Hafiz ini kita tanyakan, karena di sini di perusahaan gigi itu direktur utamanya adalah Hafiz. Komisarisnya adalah Irwansyah. Nah, kita tanyakan apakah benar ini mau diselesaikan atau tidak. Ternyata tidak mau, tabayun tidak jelas dipenuhi haknya dia. Kita somasi berapa kali, kita sering pertemuan sama Hafiz sama Irwansyah juga. Nah, kronologisnya si klien saya ini pertama kenal dengan Hafiz. Hafiz menawarkan masuk ke Gigiit karena ada orang yang keluar. Dia menyatakan akan mungkin outlet begini, sampai kalau sudah 100 outlet itu keuntungan kita akan sampai dengan berapa 1 triliun ya kan, karena keuntungan itu satu outlet itu bisa 15 M per bulan ya, per bulan. Nah, kemudian dari situ dia belum yakin, akhirnya adakanlah pertemuan dengan si Irwan di sini di Pondok Indah ini pertemuan. Irwan membenarkan bahwa dia punya bisnis begini, kemudian nyatakan ya udah kalau kamu tertarik transfer ke sini, dikasihlah nomor transfer, nomor rekening PT-nya Irwan. Nah, kemudian dalam perjanjian kesepakatan itu dinyatakan ini nanti kamu akan kita bawa ke notaris, artinya masuk ke dalam akta perusahaan. Sampai saat ini akta itu tidak ada. Kami tidak pernah dimasukkan sebagai pemegang saham atau apapun lah namanya di dalam akta perusahaan tersebut. Tiba-tiba belakangan dia menyatakan rugi. Kita minta kalau mau rugi, ya udah kita klarifikasi lah. Kita verifikasi bersama mana kerugiannya, pertanggungjawabkanlah secara bisnis. Kita suruh datang, dia bawalah data. Karena data ini penting. Kalau dia memberikan data dengan kerugian, dengan keuntungan ini, artinya kita harus mencocokkan juga dengan pembayar pajaknya dia kan. Balance nggak? Jangan ini rekayasa datanya. Belakangan dia nggak berani memberikan data itu ke kami. Sementara itu kawan, mungkin ada Rizky yang tambahkan. Ya mungkin dari awal sih memang Irwansyah dan kawan-kawan termasuk Hafiz Khairul Rizal juga mengajak saya ya untuk invest di Gigiit. Memang awalnya ada beberapa hal yang mereka sebutkan pada saat penawaran kerjasama tersebut, namun ternyata pada
pada pada kenyataannya banyak hal yang memang tidak terjadi sesuai yang diomongin di awal gitu. Dan memang juga kayak seperti laporan keuangan segala macam juga sangat-sangat jarang diberikan ke kita. Yang ada itu kayak cuman laporan penjualan yang kita nggak tahu pengeluaran uangnya itu bakal kemana sih gitu. Kalau misalnya penjualan itu kan yang memang ya udah itu laporan penjualan, tapi kalau laporan keuangan kan ada dua hal yang berbeda kan. Jadi memang hal-hal seperti itu intinya sangat-sangat banyak hal-hal yang di luar kesepakatan pada awalnya itu, yang tadinya memang intinya saya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like